Selamat sore, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas masih seputaran tentang tanaman porang. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah harga umbi porang turun, tapi pembongkaran porang terus dilakukan ketika porang sudah mulai dorman maksimal. Nah, alasannya adalah seperti ini. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Tujuan kita membongkar umbi porang ini bukan berarti untuk dijual, tapi akan ditanam kembali. Nah, alasannya seperti apa? Kenapa umbi porang harus dibongkar? Nah, di video ini saya akan membahas seputaran tentang pertanian porang. Untuk yang pertama, ini rata-rata porang sudah dorman maksimal ya teman-teman ya. Kemudian umbi porang ini saya bongkar 2 bulan yang lalu. Itu harga umbi porang mencapai 9.000 ya per 1 kilo basah. Kemudian saat ini mencapai 6.000 rupiah per 1 kilogram basah ya. Nah, kenapa pada saat mahal umbi porang tidak saya bongkar, kemudian saat harga porang turun umbi porang saya bongkar? Untuk yang pertama, saat harga porang mencapai 9.000 rupiah itu 2 bulan yang lalu, tidak dibongkar karena porang belum dorman. Apabila porang belum dorman kita sudah bongkar, tentunya kata yang kita dapat tidak akan maksimal ya. Begitupun juga dengan umbi. Nah, untuk saat ini pembongkaran dilakukan karena akan ada pengolahan lahan kembali ya untuk ditanami porang di musim berikutnya. Untuk yang kedua, keadaan tanah yang terlalu lembab ya teman-teman ya. Itu perlu juga kita melakukan pembongkaran umbi porang untuk menanggulangi terjadinya pembusukan umbi porang di dalam tanah, karena bulan 6 ini masih ada curah hujan ya teman-teman ya, curah hujan, jadi tanah itu akan lembab. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, ini sudah mulai ada pembusukan karena tanah itu terlalu lembab ya. Kemudian ada bintil-bintil seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita biarkan ini, nanti takutnya jamur itu akan muncul, kemudian umbi porang akan membusuk ya, akan membusuk. Sebaiknya ini kita bongkar tapi dibiarkan seperti ini. Meskipun busuk seperti ini, nantinya juga akan bisa tumbuh ya, asalkan pembusukan ini tidak 100% ya terjadi pada umbi. Nah, untuk yang kedua, ulat pemakan umbi porang. Itu kalau pohon porang sudah ripah tapi umbi masih tetap ya digerogoti oleh ulat. Sebelumnya saya sudah pernah bahas ulat yang memakan umbi porang ya. Itu sering terjadi ya, karena banyak ya dari umbi-umbi yang saya bongkar pada tanah yang lembab itu ulat masih memangsa ya ataupun memakan umbi porang, sehingga umbi porang itu akan habis ya teman-teman ya, akan habis ya. Kalau kita biarkan dia itu akan habis ya. Nah, kalau kita bongkar dia akan kelihatan dan kita keluarkan ulatnya sehingga umbi porang ini masih tersisa, dan ini bisa kita tanam di musim berikutnya. Itu adalah alasan kenapa umbi porang kita bongkar. Nah, sekarang kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau tanah itu kering tentunya aman ya teman-teman ya. Kalau umbi porang kita biarkan tentunya jauh dari penyakit apabila kita biarkan, karena pohon porang ataupun batang porang yang baru dorman, kalau curah hujan masih tinggi itu jamur ya, jamur akan mudah datang di batang porang, kemudian akan menempel pada umbi, kemudian umbi itu akan membusuk ya. Nah, jadi sekian dulu video dari saya, pembahasan tentang pembongkaran umbi porang. Ada alasan tertentu ya. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.